saudara, kita jumpa lagi pada hari ke-19 dari 40 hari doa bersama pada tanggal 21 Januari. Tema firman Tuhan pada hari ini untuk kita renungkan, Tuhan kemenanganku, diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai 58. Kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama. Kembali Tuhan, kami memohon rema dari renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman kami untuk kami gunakan dalam setiap tindakan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan kemenanganku. Cerita sekolah minggu yang populer, Daud versus Goliat. Cerita yang telah akrab bagi saya sejak saya masih kecil. Goliat memiliki perawakan seperti raksasa. Goliat juga memakai pakaian lengkap dengan perlengkapan perangnya. Itu sebabnya Saul menyuruh Daud mengenakan baju perang, layaknya prajurit siap berperang. Tapi usulan itu ditolak Daud. Akhirnya hanya berbekal tongkat di tangan dan juga 5 batu licin dan umban, Daud dengan penuh keberanian maju berperang. Mengapa Daud begitu yakin? Tindakan Daud ini bukanlah tindakan nekat atau untung-untungan, tapi ini adalah tindakan iman. Karena ia percaya bahwa Tuhan yang menyertainya. Pelajaran dari renungan ini adalah bila mengandalkan Tuhan dan mempercayai Dia sebagai pihak yang memberikan kemenangan, kuasanya akan bekerja melampaui logika manusia. Tuhan memiliki 1001 cara untuk menolong saya. Dan caranya itu selalu heran dan ajaib. Goliat merupakan gambaran dari masalah dan ujian yang sering kali saya hadapi. Besarnya masalah yang saya alami laksana Goliat yang rasa-rasanya tidak mungkin dikalahkan. Belum lagi kata-kata negatif yang selalu dibisikkan iblis ke telinga saya semakin membuat saya pesimis, khawatir, takut, dan akhirnya putus asa. Akhirnya menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang maha dahsyat dan tak terbatas kuasanya. Doa saya supaya saya percaya kepada firman Tuhan yang selalu saya baca. Firman Tuhan menguatkan saya ketika iblis menggoyahkan iman saya. Saya percaya bila Tuhan di pihak saya, siapakah lawanku? Tidak ada. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa pada hari ini untuk pokok doa. Yang pertama, komitmen menjaga lingkungan hidup dan ada kesadaran jemaat dalam merawat sungai, hutan, dan tanah di mana jemaat berada. Yang kedua, gereja dapat menyuarakan suara kenabian bagi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan sehingga ada tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya secara khusus di Kalimantan dan Papua. Yang ketiga, gereja mendorong warga jemaat untuk menjaga kebersihan, menjalankan kehidupan yang sehat, dan terlibat dalam kepedulian sosial kepada yang berkekurangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan hidup di mana kami berada di dalamnya. Tuhan memberikan kami kesadaran untuk merawat sungai, hutan, dan tanah di mana kami ada di atasnya. Kami berdoa Tuhan, tolong kami. Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk berkomitmen menjaga lingkungan hidup ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat gerejamu menyuarakan kenabian bagi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, sehingga ada tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Secara khusus kami berdoa kasus ini yang ada di Kalimantan dan Papua.
Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu. Kiranya dapat mendorong warga jemaat menjaga kebersihan, menjalankan kehidupan yang sehat, dan terlibat dalam kepedulian sosial kepada yang berkekurangan. Kiranya kami memulai ini dari diri kami sendiri sebagai pemimpin, sehingga dapat menjadi teladan, kebersihan, dan menjalankan kehidupan yang sehat, serta terlibat dalam kepedulian sosial kepada mereka yang berkekurangan, dapat mencontohkan kepada jemaat dan setiap orang yang kami pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kolaborasi dan kerjasama ini terjadi, sehingga olehnya namamu diagungkan di muka bumi ini di mana kami ada. Dalam nama Yesus, amin.